Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah ya, kabar baik. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita belajar mengenai P5. Ya, sebelum kita memulai itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk membaca doa silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Semua hadir ya, alhamdulillah. Kemudian Bapak akan bertanya mengenai pembahasan pelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah apa yang kalian lakukan ketika kalian sudah menggunakan botol bekas? Apa? Membuat vas bunga, membuat kotak pensil, dan membuat kotak kapur. Iya, membuat bunga dan membuat kotak pensil serta takabur. Kemudian apakah kalian sudah tahu bahwa botol bekas itu bisa digunakan untuk barang berguna? Tahu ya? Tahu ya. Kemudian apakah kalian pernah melihat karya menggunakan botol bekas tersebut? Baik anak-anakku sekalian, nanti kita akan praktek cara membuat pot bunga dan kotak pensil dari botol bekas. Nah, perlu kalian ketahui bahwa daur ulang itu ada dua macam ya. Ada dua macam daur ulang itu. Sampah itu ada dua macam. Apa saja kira-kira anak-anak sekalian? Apa saja? Sampah organik dengan sampah anorganik. Kalau sampah organik, sisa buah-buahan atau sayuran, kemudian ampas teh atau kopi, ranting pohon, kayu, daun-daun kering, kulit buah, biji buah, kotoran hewan, bangkai hewan, ampas kelapa. Kemudian contoh sampah anorganik apa? Botol plastik, kemudian kardus, plastik pembungkus makanan, kaleng minuman, dan pecahan kaca. Banyak lagi contoh-contoh yang lain mengenai sampah anorganik. Baik, untuk kegiatan selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pentingnya daur ulang limbah plastik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat merancang proyek perubahan botol bekas. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat satu proyek kerajinan dengan memanfaatkan botol plastik bekas. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai pilih mana. Nah, sekarang coba kalian lihat ya. Coba kalian lihat apa yang diterapkan dalam P5. P5 adalah penguatan proyek profil belajar Pancasila dengan gaya hidup berkelanjutan di kelas berapa? Kelas 4 fase B. Nah, di sini topiknya adalah kreativitas daur ulang sampah anorganik. Yang kedua, proyek profilnya adalah sulap botol bekas menjadi tempat vas bunga dan kotak pensil yang kreatif. Nah, dimensinya ada 3. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Dan yang kedua apa? Bergotong royong. Yang ketiga apa? Kreatif. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian sampah. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, ya.
baik itu industri maupun domestik atau rumah tangga. Kemudian sampah itu ada dua macam. Yang pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Sampah organik, sampah atau limbah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang bisa terurai secara alami. Kemudian anorganik, sampah atau limbah yang berasal dari sisa-sisa berbagai macam proses yang tidak bisa terurai secara alami oleh bakteri dan jika bisa memerlukan waktu yang sangat lama itu ya. Nah ini contohnya ya, ada beberapa botol kaca. Apa ini botol apa ini? Botol plastik. Kalau ini kardus bekas. Nah ini ya, ada beberapa contoh di sini. Kalau di sini di anorganik sisa-sisa hewan, nah ada juga sisa makanan. Nah, pemilihan sampah di sini ya, pemilihan sampah. Sampah organik, bahan yang berasal dari hewan atau tumbuhan, bahan yang mudah hancur. Perhatikan di situ ya. Kemudian yang kedua, sampah non organik. Nah, bahan yang bukan berasal dari hewan atau tumbuhan atau bahan yang tidak mudah hancur. Nah, seperti tadi botol bekas, plastik bekas, macam-macam ya, kardus dan kaleng di sini ya. Ini ada beberapa contohnya. Nah, jadi Islam itu cinta kebersihan. An-najafatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah itu ya. Jadi kalau kita cinta bersih, maka Allah sangat sayang kepada kita. Ini dalilnya ya. An-najafatu minal iman. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan, innallaha yaghtabi wa yuhibbul mutakhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, itu hadisnya, hadis Nabi ya. Nah, baik anak-anak sekalian, Bapak akan menyampaikan langkah-langkah pembuatan proyek dengan menggunakan botol plastik ya, botol plastik yang dibuat nantinya bunga dengan kotak pensil. Nah, jadi itu ya. Nah, untuk memulai kegiatan pembuatan proyek, siapkan dulu barang-barangnya seperti botol plastik, gunting, apalagi karter dan lem ya, atau spidol di sini. Nah, itu yang dipersiapkan di sini ya, cara membuatnya. Nah, setelah kalian mengamati atau menganalisa di lapangan tadi, kalian akan merumuskan ya berbagai kegiatan yang akan dilakukan sebagai aksi nyata untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, misalnya kalian mengadakan diskusi cara pengerjaan dari bahan yang kalian dapat tadi. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan bergabung, jangan ragu ya. Silakan bergabung, satu kelompok 5 orang. Satu kursinya.
supaya pas akurannya supaya pas. Rata lebih ya. Sampai lagi. Kemana? Sudah? Inilah hasil karya kami kelompok 2 tentang pembuatan pot bunga dan kotak pensil dari botol plastik yang kami dapat di lingkungan sekolah tadi. Untuk tidak lanjut, kami akan menyusun langkah untuk perbaikan berkelanjutan dan melibatkan teman lebih banyak dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bagaimana hasil kelas kelompok 2? Bagus atau tidak? Nah, itu ya hasil karya daripada kelompok 2 tentang tanggap terhadap kebersihan lingkungan. Silakan duduk. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mau bertanya. Sudahkah kalian mengetahui sampah organik dan anorganik? Sudah. Sekarang apakah kalian sudah tahu cara pembuatan proyeknya? Tahu ya. Bagaimana? Apakah kalian suka? Suka. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita akan menyimpulkan pembelajaran P5 kita pada pagi hari ini. Nah, mendaur ulang botol bekas yang melimpah di sekitar lingkungan sekolah kita itu bisa digunakan menjadi barang baru dan menyelamatkan lingkungan menjadi bersih. Nah, kalau kita rajin membuat proyek ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya atau proyek berikutnya, kita akan membuat proyek sampah organik ya maksudnya ya. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekalian. Ya, mudah-mudahan anakku sekalian bisa mengerti dan bisa memahami cara membuat botol bekas menjadi barang berguna. Nah, marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang silakan pimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ya pembelajaran kita pada pagi ini mengenai P5. Ya, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.